Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjangkan mukadimah saya, langsung saja saya akan menyampaikan dakwah saya pada hari ini dengan mengambil tema kepemimpinan dalam konsep Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam, mengatakan he is the only one example. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat seorang manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Heard dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat seorang Rasul sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau sebagai pemimpin, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang baik yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafasirnya. Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam kepemimpinan, sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok seorang pemimpin ideal yang sangat berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas atau rahmat bagi manusia dan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin
minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang maknanya sebagai berikut. Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wanita adalah kepemimpinan bagi kehidupan rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban dan akan tentang kepemimpinannya. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimulai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Muhammad SAW, yakni yang pertama sidik, yaitu artinya jujur sehingga dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, tabligh, yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat perencanaan, visi misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu, juga dikenal ciri pemimpin Islam di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemimpin selain itu juga dikenal suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani, serta menolong untuk maju. Dr. Hisham Yahya Al-Tholib 1991 mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinannya dalam Islam, yaitu yang pertama, setia kepada Allah, yaitu pemimpin dan orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas. Dan yang ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan Islam dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah. Yang keempat, mengemban amanah. Pemimpin menerima kekuasaan kepada amanah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut dan bawahannya dalam Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakata wa imaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah segala urusan. Quran Surah Al-Hajj ayat 41. Hadirin yang berbahagia,
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Secara ringkas, kami ingin mengemukakan bahwasanya pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara objektif dan dengan penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya, dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, bertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain, sedemikian rupa, sehingga para pengikut yang bawahan merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Pemimpin Islam bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.